kisah yang masyhur tentang Umar radhiyallahu anhu yang sudah kita tahu tentunya, dengan cucu penjual susu, gitu kan. Ya masyhur, Umar bin Khattab setiap malam selalu keliling Madinah dan mencari apakah ada masyarakat yang butuh atau tidak. Satu malam beliau lewat di sebelah rumah nenek penjual susu yang sedang bicara sama cucunya sambil berkata, wahai cucuku, susu banyak orderannya sekarang, lebih baik kita tambah air, campur air saja. Kata cucunya, jangan. Kalau nenek campur itu, maka kalau Amir Mu'minin Umar bin Khattab tahu, kita akan dihukum. Karena sudah ada peraturan, tidak boleh, gitu kan. Cucunya ini ingin meredam neneknya, lalu neneknya mengatakan, ini tengah malam, nggak ada yang tahu. Umar pun tidak tahu. Padahal Umar ada di samping tembok rumah mereka. Lalu perempuan tersebut, si cucu ini tiba-tiba menangis terisak-isak kayak orang yang sedang kesakitan, sampai neneknya kaget, ada apa dengan kamu? Dia bilang, wahai nenekku, kalau seandainya Umar tidak tahu, bagaimana dengan Tuhannya Umar? Mendengar statement dari perempuan ini, apa yang Umar lakukan radhiyallahu anhu? Umar pulang ke rumahnya, bangunkan anak-anaknya semua laki-laki, lalu ditawarkan menikah malam itu juga, gitu kan? Ini kalau udah malam-malam dibangunkan suruh nikah kan luar biasa. Yang laki-laki paling kuat ketawanya ya. Dibangunin suruh nikah, semuanya diam. Kata Umar, adakah yang mau menikah dengan cucu penjual susu? Nggak ada yang nyaut. 2 kali nggak ada yang nyaut, 3 kali nggak ada yang nyaut. Kata Umar, kalau nggak ada yang mau nikahi, saya akan nikahi. Maka Asim angkat tangan berkata, anak Umar bin Khattab, ya, tapi ini tidak masuk dalam kalangan sahabat dia, karena dia lahir setelah Nabi SAW meninggal. Maka Asim berkata, ayahku, saya akan menikahi dia demi untuk bakti dengan anda. Maka menikahlah. Lalu keduanya memiliki anak Abdul Aziz. Lalu Abdul Aziz punya anak Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang masyhur. Hampir mayoritas ulama yang menceritakan tentang sejarah kesolehan Umar bin Abdul Aziz yang 2 tahun memimpin sampai tidak ada lagi orang yang menerima zakat, orang sudah sangat luar biasa lah, makmur, gitu kan. Itu karena kesolehannya cucu penjual susu tadi. Jadi dari neneknya tuh turun tuh kesolehan, gitu kan. Makanya jangan heran kalau orang-orang jalur keturunannya memang dasarnya baik-baik, soleh, terutama di jalur ibunya, itu bukan mustahil memang terwariskan. Ada orang memang subhanallah secara fitrahnya begitu. Secara alami memang dia baik gitu, mudah dipandu, tidak suka buat masalah dengan orang. Ada orang alami begitu, subhanallah, terwariskan. Jadi kesolehan itu selain bermanfaat buat kita, kita akan dapat balasan dari Allah. Dan juga secara alami, orang yang soleh, orang yang baik itu disukai oleh masyarakat. Tidak ada orang itu yang rajin ke masjid, senyum dengan orang, bantu orang susah lalu dibenci, nggak ada itu. Pasti dia baik, gitu kan? Dia baik, dia santun, kecuali kalau dia campur baur. Misal memang dia soleh ke masjid tapi mukanya selalu cemberut, tidak pernah bantu orang sakit, tidak pernah bantu orang susah, tidak pernah jenguk orang sakit, tidak pernah terlibat membantu masyarakat, gotong royong lah atau ngantar jenazah, maka ini wajar gitu, karena dia mengerjakan sebagian sunnah, meninggalkan sunnah yang lain. Tapi kalau dia baik saja, pasti orang suka, dan kalau meninggal orang kenang kebaikannya. Maka kesolehan itu sangat baik gitu kan. Beda dengan keburukan semua orang tidak suka. Orang ada lewat iseng dipukul, orang iseng pukul. Atau orang sengaja mengambil barang orang lain. Secara alami, biar juga bukan muslim, orang anggap itu perbuatan buruk. Dibenci di masyarakat, juga berbahaya, kena ancaman-ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesolehan bermanfaat buat dia, bermanfaat juga buat lingkungannya, gitu kan, dan bisa terwariskan.